Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" jawab Yesus kepadanya, Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, Gereja Katolik memperingati hari ini sebagai pesta Santo Bartolomeus Rasul. Dan bacaan Injil Yohanes Injil hari ini mengenai Natanael diajak oleh Filipus untuk datang kepada Yesus. Bapak, Ibu, mari kita baca Yohanes pasal 1 ayat 45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Filipus mengatakan bahwa Yesus adalah nabi yang dijanjikan Allah di dalam kitab Taurat. Persisnya tercantum pada Ulangan pasal 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Apa yang dikatakan Filipus kepada Natanael tidaklah tepat, sebab Yesus lahir di Betlehem dan dibesarkan di Nazaret. Betlehem berada di wilayah Yuda. Nazaret berada di wilayah Galilea. Orang-orang Yahudi sejak dulu sampai sekarang menantikan datangnya Mesias, seperti dinubuatkan oleh Nabi Miha. Mari kita baca Miha pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita cari tahu Natanael itu siapa? Sebab dalam daftar para rasul tidak tercantum nama Natanael. Mari kita buka Injil Matius pasal 10 ayat 2-4. Inilah nama ke-12 rasul itu. Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus,
Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 45, diduga Natanael yang diperkenalkan Filipus kepada Yesus itu adalah Bartolomeus, diakui oleh Gereja Katolik sebagai Santo Bartolomeus, rasul yang hari ini kita peringati. Kita lihat di sini keraguan Natanael, Bartolomeus tentang munculnya seorang nabi dari Nazaret. Tidak dijawab Filipus, melainkan ia mengajak Natanael melihat siapa nabi dimaksud tersebut. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 47a, kata Filipus kepada Natanael, "Mari dan lihatlah." Memang jika ada orang yang meragukan siapakah Yesus, maka lebih baik kita mengajak orang tersebut kepada Yesus, supaya ia alami sendiri perjumpaan dengan Yesus. Seperti dialami Natanael, Bartolomeus setelah berjumpa dengan Yesus, maka ia langsung mempercayai Yesus adalah anak Allah. Mari baca Yohanes pasal 1 ayat 49. Kata Natanael kepada Yesus, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Timbul suatu pertanyaan, secepat itu Natanael, Bartolomeus percaya kepada Yesus adalah anak Allah? Apakah karena perkataan Yesus bahwa ia telah melihat Natanael di bawah pohon ara? Mari kita baca Yohanes pasal 1 ayat 48. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Setiap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti hatinya terharu dan mengalami sukacita ilahi. Sebab Tuhan menyapa dirinya dan telah mengetahui bahkan mengenal pribadinya yang terdalam sekalipun. Mari kita baca kembali Yohanes pasal 1 ayat 47b. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Tuhan itu Maha Tahu, Maha segalanya, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi di mata Tuhan. Sebab Ia tahu sampai kedalaman lubuk hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita buka Injil Markus pasal 4 ayat 22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Hati Natanael tersentuh oleh sapaan Yesus yang mengatakan ia tahu siapa dirinya, sehingga Natanael segera mengakui Yesus, anak Allah. Berbeda dengan Filipus, meskipun lebih dahulu menjadi murid Yesus, tetapi hatinya belum terbuka sehingga ia masih menganggap Yesus adalah seorang nabi berdasarkan logika dan pemahaman Taurat yang ia ketahui. Mendekati Tuhan tidak akan sampai pada sentuhan hati terdalam bila hanya mengandalkan pada segala sesuatu pemikiran atau intelektual. Sebab kemampuan kita terbatas dibandingkan dengan Tuhan Serbamah di segala hal di dunia ini. Masih banyak orang yang bersikap seperti Filipus yang lamban menanggapi Tuhan, yang menyapa dirinya karena masih bersikukuh pada keyakinan prinsip intelektualnya. Meski sudah sekian lama mengikuti Yesus dan menjadi muridnya. Sedangkan Natanael, Bartolomeus mempercayai Yesus adalah Tuhan. Setelah melihat dan mengalami perjumpaan dengannya, dan selanjutnya ia mau mendengarkan Yesus. Mari kita baca kembali Yohanes pasal 1 ayat 50. Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Perkataan Yesus kepada Natanael ini berlaku juga bagi kita, bahwa Tuhan akan mencelikan mata rohani kita jika mempercayainya.
bahkan yang tidak terpikirkan oleh kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita baca kembali Yohanes pasal 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Oleh sebab itu, lembutkan hati kita untuk mendengarkan perkataan Yesus, meski berbeda dengan pemikiran menurut intelektual pikiran kita. Tidak semua peristiwa di dunia ini dapat dicerna dan dianalisa oleh pikiran kita. Sebab ada hal-hal di luar jangkauan pikiran dapat terjadi suatu peristiwa atas kehendak Tuhan. Tidak berarti bahwa mempercayai Tuhan itu tidak boleh memakai logika dan akal budi kita, bukan begitu maksudnya. Mempercayai Tuhan hanya andalkan hati saja akan membawa pada pemahaman berdasarkan perasaan belaka. Sebaliknya, mempercayai Tuhan hanya mengandalkan pikiran saja, membawa kita pada pemahaman berdasarkan logika, akal budi saja. Seharusnya kita mempercayai Tuhan berdasarkan akal budi dan berdasarkan hati nurani kita, sebagai kesatuan tidak terpisahkan. Filipus dan Nathanael adalah salah satu contoh. Pertama, bagaimana seseorang mempercayai Yesus bila sudah melihat dan mengalami perjumpaan dengan Yesus seperti Nathanael. Kedua, bagaimana seseorang mempertahankan prinsip, pandangan, pengertian yang terpatri, tertanam dalam pikiran, akal budinya di atas segalanya, dan menyepelekan atau bahkan mengabaikan apa kata hati nuraninya. Yang terpenting adalah hati dan pikiran kita harus terbuka supaya dapat menerima perkataan dan pernyataan Tuhan yang disampaikan langsung kepada kita maupun melalui perantaraan pastor Romo atau orang beriman lainnya yang dipakai Tuhan untuk disampaikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, semoga kita terus percaya kepada Yesus dengan mentaati segala yang dikatakannya dan setia melakukan segala kehendak-Nya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.